mau Masjid. apa? Iya, ada rencanamu di Samosir itu memualafkan orang ya? Malam Bang. Nggak ada. Kata siapa? Iya, aku dengar gitu. Gak usah lah bang Oh, gitu. Biar aja natural. enggak. Kalau mau ikut Islam itu Iya. panggilan aja, panggilan. Kalau memang terpanggil dia, silakan. Aku Islam satu, kami nggak ada masalah. Bagus. Kalau itu yang kau percayai, silakan. Gitu nih bang. Iya. Oke lah. Ini ada opung kita datang. Malam Bang. Malam juga. Wah, seru banget nih. Iya, aku kena semes tadi sama ibu. Aku ketepak. Menangis-menangisnya aku tadi itu. Janganlah turunkan kualitasmu Bang. Aduh, lawan mama lagi. Mata melihat Iya. bang, kasihan lo bang, betul. Sayang Bang. Abang kami ini kan Kami sarjana lo bang. cerdas, jenius. Tapi kok mama dilawan, aduh. Iya, namanya juga ibu-ibu. Iyalah, ibu-ibu mah susah lah, nggak bakalan bisa kita menang melawan ibu-ibu. Aku nggak berani mau bahas agama itu. Maksudku gini, cuman saatnya permintaanku janganlah dibahas agama kita. Gitunya, bukannya ada apa-apanya. Enggak ada. Betul. Tapi kan tugasnya ini. Ini Bang Juma, kalau nggak mau dipanggil Bang Juma ya panggil dia aja lah ya. Aku Bang Zuma. Saya Ini- dipanggilnya Bang Zuma. nih, Bang. iya. Kalau umurku ini kau anak kau ini sebenarnya kau. Kalau dari usia, iya. Iya, jadi kan ada juga lah benarnya ini kata itu Grace. Itu Grace BTR-nya apa ini? Butar-butar ya toh? Iya toh, iya. Calon itu. Oh iya toh ya. Iya. Aku Simatupang toh. Horas. Horas. Iya, jadi Bang begini Bang, kalau ini kan pertanyaan Abang ini kan ya sebenarnya kan nggak logis ini. Jadi ya kalau boleh saya katakan itu bukan pertanyaan itu. Apa bukti Oten murid Yesus? Murid. Iya, Abang. Iya, jadi pertanyaan-pertanyaan Abang ini ya kalau saya bilang kan tidak ada jawabannya Bang, karena ini pertanyaan ini nggak relevan gitu loh Bang. Kalau kemarin ini mengenai akal logika masih nyambung lah gitu ya kan. Iya. Kalau Jadi kan diikuti dari Pak contohnya kalau belajar. dibalikin ke Abang pertanyaan-pertanyaan itu kan Abang juga kan akan kerepotan juga ngejawabnya. Iya. Jadi gini Bang, kan tadi kan Abang nyinggung masalah penjajahan. 350 tahun ini kan Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda itu Bang, itu misinya ke Indonesia bukan agama Bang, misinya Bang. Iya, peperangannya bilang penjajahannya. Iya, mereka itu menjajahi itu untuk ini Bang, untuk mengambil rempah-rempah hasil bumi Indonesia. Kalau misi mereka ini misi agama, ini seluruh Indonesia sudah agama Kristen Bang. Iya. Jadi mereka misinya bukan misionaris Bang. Mereka itu untuk mengeruk ini harta kekayaan Indonesia, ya terutama rempah-rempah begitu Bang. Ini Intinya menjajah ya kita lah. tahulah sejarah. Iya. Kita kan belajar sejarah waktu kecil Maksud gitu. saya, maksud saya gini Bang, tadi cuman saya bertanya, agama penjajah itu kan sama dengan agama ibu ini tadi, Ibu Grace, itunya. Karena dibawa mengenai kasus bom Bali, bom gereja. Iya. Sama. Tapi kan diantara yang sama itu semua, kan ada pendeta, ada penjahat, ada pencuri, ada ini kan itunya kan. Kan gitu kan. Yang bawa ini Iya. kan memang orang yang membawa, yang penjajah ini kan semuanya memang dia penjajah, jelas dia tidak baik. Nah, ada kaum mereka yang membawa yang baik.
no mention seperti di Tanah Batak pembawa agama Kristen yang dulu mula-mula di Tanah Batak itu no mention namanya. Nah itu loh di Iya, antara dibunuh bang, dimakan, dibunuh lagi dia, dimakan sama penjajah. Iya, dimakan. Masuknya agama Kristen secara masif ke wilayah Nusantara berbarengan dengan kedatangan bangsa-bangsa barat dalam era kolonialisme. Gerakan penyebaran agama ini dibungkus dalam misi dan zending yang berjalan seiring dengan misi eksploitasi ekonomi dan penaklukan wilayah melalui moto 3G. Menurut saya, kita harus melihat bagaimana fasilitas, akses perlindungan hingga legitimasi hukum yang didapatkan oleh para misionaris saat itu sangat bergantung pada kekuasaan pemerintah kolonial seperti Portugis, Spanyol, dan pemerintah Hindia Belanda. Lembaga-lembaga zending mendapatkan bantuan dana, izin sekolah, hingga jaminan keamanan dan pemerintah penjajah untuk memuluskan upaya kristenisasi di berbagai pelosok daerah. Meskipun dalam perkembangannya di era modern, umat Kristen lokal menegaskan bahwa iman mereka terpisah dari tindakan kejam para penjajah. Akar sejarah masuknya lembaga dan ajaran tersebut tetap melekat kuat pada era kolonialisme. Jadi menurut saya, menyangkal bahwa penyebaran Kristen di Indonesia berakar dari era penjajahan adalah bentuk pengabaian terhadap data sejarah. Penyebaran tersebut memang menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika ekspansi politik dan keagamaan bangsa-bangsa barat sewaktu menduduki tanah air kita. Iya. Makanya terkenal orang Batak itu apa, Batak makan orang gitu. Orang Batak dulu nggak punya Iya, agama. dimakan, Makan. dibunuh gitu. Namanya itu Tuan Munson dan Tuan Leman. Itu di sejarah ada itu. Sejarah lama ada semua bang. Jadi yang Iya. framing penjajah bawa agama Kristen itu udah udah diglobalkan, jadinya diglobalkan seolah-olah memframing penjajah bawa agama Kristen gitu. Itu nggak bisa. Iya. Itu yang itu Tuan Munson dan Tuan Leman itu ya, itu mereka misionaris dibunuh. Kenapa di Protestan HKBP, khususnya kami HKBP, sekolah teologi ya yang mendaftar sekolah pendeta itu bang beribu orang, tapi yang keterima itu 40 orang. Seleksinya yang keterima itu 40 orang bang. Kenapa? Karena belajar teologi itu bang bukan seperti yang abang kata-katakan selama ini di TikTok. Itulah teologi yang sesungguhnya. Semua agama nanti akan dipelajari. Semua agama yang ada di Indonesia dipelajari semua. Sejarah lama. Makanya kasihan loh kalau abang bilang-bilang gitu. Abang menurunkan kualitas abang. Kalau abang sebenarnya aku bilangnya abang itu sebenarnya pintar. Betul ku bilang. Abang sebenarnya pintar. Tapi salah tempat. Nggak benar nggak tuh? Bukan pintar lagi, udah jenius. Aku udah bilang jenius ini Bang Juma ini. Nah, jenius Iya. nih. Aku jenius. Kalau di sekolah Jenius. benar-benar sekolah teologi ya. Iya benar. Iya. Tapi salah tempat. Penempatan Assalamualaikum dogmanya warahmatullahi nggak ada yang benar gitu. Waalaikumsalam. Bang, Gurunya Bang mau Juma. bawa dulu. Boleh. Ya wes ini aku Bang kenal dulu Juma. di sini. Iya, gimana bang, gimana? Bang, kalau kita ini diskusi membahas mengenai agama ini tidak akan ada habisnya ini, ujung pangkalnya ini. Saya mau buat tantangan sama abang. Abang berani nggak bang? Apa itu? Nah, abang tahu kan Jaya Waloni? Tahu? Nah, dia kan buat tantangan dia sama Tuhan Yesus. Abang berani nggak bikin tantangan sama Tuhan Yesus? Tidak akan pun membuat tantangan. Semua manusia akan mengalami kematian, bang. Abang juga. Betul, itu benar. Tapi kan kita kan waktunya mati bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Tapi kalau besok kita minta mati, bisa bang. Terkabul bang. Mati besok nggak bisa diminta mati. Maksud saya gini bang. Iya kan? Iya. Apa yang nggak bisa Kan abang kan tidak mengakui kalau itu Yesus itu adalah Tuhan yang mempunyai kuasa. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepada Yesus gitu. Kalau memang abang benar-benar ini tidak percaya gitu, buat tantangan bang. Kalau kau benar Tuhan Yesus, begini begitu maksud saya bang. Kalau abang berani, baru gentle bang, angkat jempol saya. Itu
itu namanya orang bodoh. Itu artinya saya ragu. Saya nggak ragu Yesus itu bukan Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, lalu kemudian mereka bersumpah, itu orang ragu. Saya nggak ragu sama sekali. Yesus itu manusia. Hah? Manusia. Jadi Yahya Walau ini ragu, maksud abang gitu? Ya, dia punya pola sendiri. Dan tidak ada pun dia katakan bahwasanya kalau dia tidak mati berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dia mati berarti Yesus itu Tuhan. Enggak. Itu dia mengatakan itu hanya untuk mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah sekarang kalau dikatakan bahwasanya aspek mana yang membuat Yesus itu Tuhan kira-kira? Kepadaku telah diberi kuasa. Ya, bukan Tuhan dia diberi kuasa. Jadi apa? Ya Jadi dia roh utusan itu apa, Tuhan. Bang? Apa itu roh itu Bang? Roh. Betul, utusan Tuhan. Jadi Nah, terus utusan Tuhan, dia adalah nabi. Ya semua predikat itu kekuasaan itu ya memang disandang Tuhan Yesus, Bang. Kalau keyakinan kami, kalau kepercayaan kami ya semua disandang Tuhan Yesus. Bisa dia ini sebagai Tuhan, bisa dia sebagai utusan, bisa dia sebagai nabi. Ya semua disandang Tuhan Yesus, Bang. Jadi ya itu keimanan kami begitu. Makanya ya kalau kami tidak menurut ada Yesus, keraguan profesinya kalau banyak Tuhan ya, Yesus ini. itu adalah Tuhan. Iya. Tapi menurut Profesinya Yesus banyak ya Yesus ya. banyak. Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal mengenal dia sebagai apa? Ya, mengenal Allah satu-satunya. Dan dirinya dikenal sebagai Ya dirinya ya karena dia sebagai Gini, Bang. Bang, utusan gini. Tuhan. nah itu tahu. Lah, iya Yesus iya, dikenal kalau sebagai utusan Tuhan. Mas Mendina Kores, izin dulu saya mau ke toilet sebentar. Siap-siap Panglima. Lanjut bawah Ibu. apa Panglima? Silakan. Oke. Yuk Sebentar lanjut aja, sama sebentar aku aja. dulu ya. Siap-siap. Nah jadi kalau untuk mendapatkan hidup yang kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, kenapa kalian tambah-tambahin profesinya? Pintu lah, Gini. juru selamat lah. Gini Bang. Yes. Roh itu apa? Roh itu kalau dalam Islam ciptaan dia. Ciptaan. Iya. Roh itu hakikat Bang. Hakikat. Tahu Bang hakikat? Hakikat. Tahu hakikat? Hakikat itu kan keadaan yang sebenar-benarnya kan? Iya. Dia itu bisa kalau manusia jadi Tuhan nggak mungkin kan? Manusia jadi Tuhan nggak mungkin. Iya. Nah, itu udah pinter itu Ibu Grace. Dengar dulu. iya, Oke. tapi kalau dibalikkan kalau Tuhan bisa jadi manusia bisa. Kalau Tuhan bisa jadi manusia bisa mungkin kan mau jadi patung dia, mau jadi buah Iya, anggur. mau bisa jadi apa aja Iya, bisa. Bisa. Tapi kalau Tuhannya nggak ngomong kayak gitu ya jangan difitnah Makanya dong. nggak sampai akal kita untuk mengkaji ketuhanan. Kita nggak sampai mengkaji. Boleh, Tuhan mau jadi manusia, mau jadi asbak boleh. Kalau Tuhannya memang berfirman seperti itu. Kalau Tuhannya nggak berfirman seperti itu ya jangan difitnah. Tahu pun kamu, makanya ada perjanjian baru. Kenapa? Nah ada di perjanjian baru jadi di mana gini, Bang. Tuhan berkata Bang dia Kores. menjadi manusia? Iya silakan. Bang, Ya, jadi Ya. ini Bang Kores. Jadi kan kenapa ada perjanjian baru, Bang? Sebelum Tuhan Yesus datang, hidup manusia itu tidak benar. Ada yang membunuh, ada yang memperkosa anaknya sendiri, ada antara satu darah kawin bisa, gitu-gitu, Bang. Kayak Iya. Nah, kenapa dia diutus? Itu karya ciptaan Allah itu sendiri. Karya penebusannya. Berhasil. Dia berhasil membuat yang dia- tadi dibilang nggak ada. Berhasil itu. Aku bilang roh itu adalah hakikat. Nah, dia mengirimkan roh itu ke perut menghembuskan ke perut si Maria tanpa suami tapi bisa si dia- Maria. Iya, terus? Ya, Maria. Iya, iya. Dia utus. Kenapa Maria hamil tanpa suami? Kan gitu. Nah, terus? Karena Tuhan itu punya kuasa. Mau dibuatnya apapun ke atas. Iya, itu ada ceritanya ketika ketika Firman menjadi manusia ada. Tapi ketika Tuhan menjadi manusia ini kan difitnah Tuhannya ini.
Kenapa difitnah, Bang? Udah aku bilang kalau Ya di mana Tuhan berkata atau tokoh-tokoh Bible berkata Tuhan menjadi manusia? Di mana ada itu? Masa beragama fondasi ketuhanannya dari fitnah Tuhan? Kan nggak boleh. Oh, udah buka topik. Silakan dicari mungkin kawan-kawan Kristen mungkin bisa dicari mungkin. Di mana Tuhan berkata, saya akan menjadi manusia, kayak gitu. Kalau nggak ada difitnah namanya itu Tuhannya. Allah, Ya. itulah Bang ini kan itu kamu pakai akal logika manusia. Kalau kami Bang, Ini beda, nggak pakai Bang. logika ini nggak pakai akal. Ini pakai saksi. Di mana saksi ada berkata Tuhan menjadi manusia? Di mana? Coba silakan dibuka Bible-nya. Ya kalau nggak ada jangan diimani dong. Ini kejahatan dalam beriman. Tuhan sendiri difitnah. Coba jadi di mana gini aja, ketemunya Bang. coba kawan-kawan Kristen, silakan. Kembali dulu kepada ini Oh, udah mau kepada misinya udah mau syahadat kok Bang kembali Juma, kita kejauhan. sama moto Bang Juma ya kan. Ini Bang Juma kan ini selalu berkoar-koar di medsos ini ya kan untuk Gurunda bukan berkoar-koar, Gurunda Islam. dakwah. Kenapa? Oke, berdakwah, oke. Nah, Bang Juma kan berdakwah ini di medsos ini kan alasan dia kan untuk membentengi umat Islam dari penyesatan dan pemurtatan gitu. Nah, Jadi, oke, betul. ya kami tidak ada misi untuk ini mengkristenkan gitu atau jadi misioner jadi Kristen. Ya gitu. Bapak nggak Itu ada. jauh sekali, Bang, Tapi karena- gereja-gereja yang lain ada. Kami kan sebagai korban di sini. Dengar dulu Bang, penjelasan saya biar komplit. Ya. Ya. Jadi biarpun Tuhan Yesus menyatakan beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia, ya kan itu kami hanya memberitakan, tapi kami tidak sanggup ini mengubah, mempengaruhi seseorang untuk ini menerima Tuhan Yesus sebagai Ini juru kalah. selamatnya enggak. Hanya Roh Kudus Bang bagi kami Bang yang mampu ini mengubah, menggerakkan hati seseorang Bang. Kami tidak mampu Bang. Nah, tapi kan kalau kalian kan berpikir kan kalian kan mampu mempengaruhi seseorang itu menjadi mualaf gitu. Ini kebalik Pak Tupang ini. Itu Pak bertolak Tupang, belakang Bang. Keimanan berita kita, kalau Bang. misalnya memang beritakan jatuhnya sama seperti Islam, tidak akan memaksakan gitu. Tapi coba dilihat perkataan Yesusnya sendiri deh di Amanat Agung. Matius 28, 26 sampai 30. Coba dilihat di situ. Bukan beritakan bahasanya di situ. Makanya kita tempur terus Jadikanlah. dalam berargumen. Jadikanlah segala Pak Tupang ini. Salah. Loh, kok enggak? Kami tidak sanggup Bang, hanya Roh Kudus Bang yang sanggup Bang untuk menjadikan segala Yesus lidah dan sebelum segala naik lutut ke- akan bertekuk lutut dan segala Yesus lidah sebelum akan naik ke langit mengaku ngomongnya bahwa ke Roh Yesus Kudus. itu adalah Tuhan dan Ya. Juru Selamat. Itu Bang. Yesus ngomongnya bukan ke roh, itu ngomong ke murid-muridnya. Matius 28 Amanat Agung. Bang, Aduh, tolong- gimana ini kawan-kawan Kristen? Tolong Ya? jangan terlalu kuat suaranya, Bang. Lembut-lembut. Oh, aja iya, iya. ngomongnya, Bang. Lembut-lembut aja. Ya ini lembut kok, cuma memang tukang bantai-bantai aku. Jadi harus ini nyamain. Ini Matius 28 ya Amanat Agung ya. Sorry. Matius 28 16 sampai 20, sorry, bukan 26 sampai 30. Nah, di sini di Matius 28 19-nya dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada roh. Kalau beritakan masih aman lah, masih santai, masih slow. Tapi kalau udah jadikan, artinya tujuan orang-orang Kristen hidup menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Di situ kita bertempur argumen. Bang, Ayo, mau kemana lagi? makanya Bang, kalau menafsir Alkitab, Abang itu nggak boleh Bang, sepenggal. Betul. Kalau Ya. tafsir nggak boleh. Kalau membaca boleh nggak? Begini, kamu bisa membaca, tapi kamu belum tentu bisa menafsirkan itu dengan benar. Berarti di sini yang membaca Kores yang menafsirkan Grace di sini. Bu Grace nggak boleh menafsirkan sola scriptura. Dengar dulu. Apalagi? Dengar dulu, jangan Abang jangan ngegas. Abang bisa mendengar, saya juga mendengar gitu. Iya, Jadi iya. enak, jadi sehat. Iya, ayo. Diskusinya sehat, jangan memaksakan kehendak. Karena gini, kalian bukan orang Kristen, oke? Kalian nomor satu intinya kalian bukan orang Kristen, tidak belajar dari dasar. Jadi kalian hanya membaca sepenggal, kalian artikan, kalian tafsir sendiri sesuka hati. Amanat Agung itu 5 ayat, Bu Grace. Amanat Agung 5 ayat, nggak ditafsir, itu dibaca. Kalau tafsir, yang asalnya murid jadi menyembah, yang asalnya bangsa jadi suku. Itu baru menafsir.
dengar bang, kami aja orang Kristen, kami ada PA nih, PA kan, tahu PA? Apa PA? Pendalaman Alkitab, Oke. sekali seminggu. Nah, kami baca firman Tuhan, contohnya dari Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. 20 contohnya kan, itu dibawakan oleh Iya. pendeta. Nah, pendeta itu kami baca. Menafsirkan. Enggak, dengar dulu. Kami baca gini kan. Ini kan masih istilahnya masih gamblang kayak gini. Kita baca dengan bahasa Indonesia. Tapi kita bisa mengartikan kalau ditanya aku artinya apa? Tanya satu lagi Ya artinya menafsirkan apa? mengartikan itu menafsirkan Bu Grace, kok curang? Dengar dulu. Kalau menafsirkan kalimat ini, Bang, kita kadang-kadang salah tafsir. Nah, apalagi kalian yang nggak pernah belajar. Nah, makanya saya di sini hanya membaca, bukan mentafsir. Di sini dikatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya Yang menafsir itu Pak Tupang. Pak Tupang bilangnya beritakan di situ. Makanya Itu tadi kan aku bilang sama Bang Juma, tidak ranah Jahat itu. Kan udah saya ralat, tidak ranah Bang. kalian untuk membahas agama kami. Karena apa? Semua framing, semua adalah bersalahan, semua adalah tidak benar. iya tidak benar. Berarti ketika Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, itu salah berarti ya? Tafsir itu salah. Makanya nggak Salah berhak itu. Kalian, Astagfirullah, Tuhan sendiri dibantah. kalian tidak berhak, Tuhan sendiri dibantah. tidak berhak kalian untuk menafsirkan Alkitab kami. Kita nggak tafsir ya, kita mainnya baca ya. Kita sola skriptura di sini, apalagi Kores. Sukanya suka sola skriptura. Bahasa skriptura kamu nggak usah. Nggak usah Bahasa bahasa-bahasa. Indonesia aja kamu nggak bisa mengartikan ini. Sola skriptura itu konsep dalam mempelajari Bible. Sola skriptura itu. Perhatikan Yohanes 17:3. Nih janji Yesus. Ini Bu Grace, Pak Tupang lihat, inilah hidup yang kekal. Masa ini tafsir? Ini kan baca ini. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengartikannya. Kau Ya ngapain ngertiin? Ini bahasa Indonesia bukan bahasa Uganda. Tujuan kalimat itu nggak tahu kemana arahnya, kau nggak tahu. Karena kau nggak belajar. Loh kalau gitu berarti bahasa Indonesianya nggak lulus kalau nggak tahu tujuannya. Aku bilang. Yohanes berapa, Bang? Jangan kau bahas. Yohanes 17:3 loh. Kau bahas-bahasa kami nggak benar, kau bahas-bahas. Sekarang gini ya, ini lanjut ya. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya itu. Jadi kalau mau hidup yang kekal, orang Kristen harus mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Utusan udah kelar, titik. Jangan ditambah-tambahkan lagi. Itu kan jatuhnya kalau tambah-tambahkan mengfitnah Tuhan. Sekarang nih, pertanyaan untuk kawan-kawan Kristen. Tuhan bisa dilihat nggak? Tuhan nampak nggak Tuhan? Iya, Tuhan kami nampak, Bang. Nampak Tuhan. Nah, Percaya kalau nampak ya. Kita kunci jawabannya. Sekarang perhatikan 1 Timotius 1:17. Tuhan nampak katanya. Tuhan yang benar itu nampak. Makanya. Ini Ya, ini dulu selesaikan ini. Makanya. Ini itu udah selesai itu, udah selesai. Kalau misalnya ditambah-tambahi. Tahu satu-satunya Ajaranmu Allah sama yang ajaran benar itu beda dan jauh. mengenal Nah, Yesus tunggu, Bu Kristus Gre, yang Bu. telah engkau utus. Ya oke ya kita lanjut ya. Bu Grace sama Pak Tupang menyatakan mendeklarasikan Tuhan yang benar itu nampak. Perhatikan sekarang 1 Timotius 1:17. Ini rasulnya Kristen Paulus orang Tarsus. Perhatikan di sini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak apa ini Bu Grace? Enggak, suaramu Yang tak apa ini Pak Tupang? Yang tak apa ini? Kau bilang kau Biar selamat datang di kebenaran. Tuhan yang benar, Raja segala zaman, Allah yang satu-satunya yang kekal, tidak nampak. Amin. Kalian kawan-kawan Kristen ini kok Tuhannya kelihatan dibilang. memang bodoh kali kau Bang, betul bodoh kau. 1 Timotius berapa, Bang? 1 Timotius 1:17 Pak Tupang. Masa pendeta nggak mengajarkan ini di gereja? Bisa-bisanya kalian bilang Tuhan yang benar kelihatan dan nampak. Apa itu? Tentang apa itu? Tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang kekal, Raja segala zaman, tidak Ada di nampak. atas. Jangan framing kamu. Di framing ini tertulis di sini memang gua yang bikin Ada di Bible. atas. Bodoh kali pun kau. Waduh, dimarahin saya. Ya iyalah, kau nggak baca dari atas tapi kau framing. Mau dari mana baca? Dari Kejadian kita baca. Mau dari mana? Itu dari mana? Kau pelan-pelan ngomongnya, suaramu pelan. Oh, ini maksudnya, Dari Bang. dari 1 Timotius nih. Dari siapa? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus Allah menurut yang perintah kekal, Allah. yang tak nampak. Yang Esa. Amin. Itu maksudnya. Oh, dimaksudkan. Loh, siapa yang tafsir sekarang? Islam atau Kristen? Siapa yang tafsir?
Bukan tafsir seperti ajaranmu loh bang, bukan seperti Al-Quranmu mau tafsir kayak gitu, bukan. Ya makanya jangan main tafsir, main yang tertulis saja, yang tidak tertulis tinggalkan. Contohnya begini bang ya. Pakai contoh, ini udah ada dalil, pakai contoh. Dalil ini loh, tertulis. Bahasa Indonesia, dia pergi ke pasar. Tapi kamu melapatinya ke pasar mana? Ke pasar ini, ke pasar itu, ke pasar ini. Ya Kan ngapain dilafatin lagi, ngapain? Udah tertulis yang tak nampak, mau dibikin apa yang tak nampak? Maksudnya dia pergi ke pasar Kebayoran lah, kau pergi ke pasar inilah, ke pasar itulah. Sementara kau nggak baca dari mana, dari atas dia pergi ke pasar mana? Dari Kejadian Itu sampai Maleaki, maksudnya. dari Maleaki sampai Wahyu, Kores sudah tamat baca Bible terjemahannya. Al-Quranmu nggak tahu artinya. Loh, kalau misalnya soal artinya kan tertulis itu ada. Sekarang kalau tertulis yang tak nampak, kenapa kalian bilang Tuhan nampak? Kenapa? Kau baca Al-Quranmu nggak tahu apa artinya. Oh, apanya terjemahannya? Terjemahannya, coba kau baca Al-Quranmu baca Arab, tak ada tahu kau artinya, satu pun tak tahu kau artinya. Asal Yang kau mana bilang, lah ikroha fiddin? Tidak ada paksaan dalam beragama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu yang esa. Yang mana yang nggak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang kawan-kawan Kristen, ini gua tanya nih kawan-kawan Kristen ya, NARH Hologos apa artinya? Bu Grace, Patupang, NARH Hologos. 1, 2, 3, 4, gagal maju ke babak selanjutnya. Jika kita membedah teks 1 Timotius pasal 1 ayat 17, kita menemukan salah satu dalil paling eksplisit dalam surat-surat Paulus mengenai hakikat ketuhanan yang sejati. Dalam ayat tersebut tertulis, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Menurut saya ayat ini secara gamblang memberikan kriteria mutlak mengenai siapa Tuhan itu. Ada 3 sifat utama yang disebutkan. Dia adalah zat yang kekal, tidak dapat dilihat atau tidak nampak, dan dia Maha Esa. Lalu bagaimana dengan doktrin inkarnasi yang menyatakan bahwa Tuhan turun ke bumi menjadi manusia dalam sosok Yesus? Menurut saya konsep Tuhan menjadi manusia secara langsung bertabrakan dengan teks 1 Timotius 1 nomor 17 ini. Manusia adalah makhluk yang berwujud fisik, dapat dilihat dengan mata telanjang, bisa lapar, haus, dan mengalami kematian. Jika Tuhan itu tidak nampak, maka memaksakan narasi bahwa zat Sang Pencipta telah berubah wujud menjadi manusia yang tampak di bumi adalah sebuah kontradiksi teologis yang sangat nyata. Yesus atau Nabi Isa alaihi salam sewaktu berada di bumi adalah sosok yang nampak, dapat disentuh dan dilihat oleh orang-orang di zamannya. Oleh karena itu, sosok yang nampak tersebut bukanlah Sang Raja sekala zaman yang tidak nampak sebagaimana dimaksud dalam ayat ini. Jadi menurut saya 1 Timotius 1 nomor 17 menegaskan kembali prinsip murni tauhid bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang maha abstrak dan maha tunggal, yang tidak pernah berubah menjadi wujud fisik manusia. Dan itu sudah di apa ya? Udah dibentuk ya tim kalian kayak gini ya, maksa-maksa ya. Tim pemaksaan. Maksa apa di sini kan tadi kalian kan ketangkap basah nih, Ibu Grace dan Patupang ketangkap basah. Bilang bahwa Tuhan yang benar itu ya nampak dan kelihatan. Ternyata bertentangan dengan pengajarannya Bible, pengajarannya Perjanjian Baru. Raja segala zaman, Allah yang kekal itu tidak nampak. Lagi di bumi, udah dia naik ke surga baru tidak nampak. Begitu. Di mana di sini baru tidak nampak pas dia naik ke surga? Lah iyalah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga baru tidak nampak. Berarti manusia pernah melihat Tuhan. Manusia bisa melihat Tuhan. Nggak ada banyak menjelaskan sama dia ini. Benar Pak Tupang, begitu maksudnya. Semasa di dunia ya manusia melihat. Nah, kalau benar manusia semasa Tuhannya di dunia bisa melihat Tuhan, kenapa dilanjutkan di 1 Timotius 6? Murid-murid Yesus berkata seperti ini. Nih. Itu setelah Tuhan naik ke surga. Jadi Kita dia lihat tidak makanya. nampak. Kita lihat nih, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin, amin. Selamat datang di kebenaran. Mau ngomong apa lagi? Tuhan Yesus datang supaya. Nah, terus kenapa di sini manusia nggak bisa ngelihat? Jadi waktu murid-murid ngobrol sama Yesus lihat apa? Lihat hologram. Baca dari atas, goblok kali pun kau. Wah, ini emosi bukan. Baca
Sabar, ini ujian. Sabar. Baca Alkitab itu nggak boleh sepotong-sepotong. Makanya Harus ditanya lihat mau dari perikopnya. mana? Dari awal itu dari mana? Dari Kejadian kah? Dari Matius kah? Mau dari mana mulainya? Iya, Ayat yang perikopnya kau baca lihat, tadi, Bang. kau baca dari atas, kau pahami. Oke, dari atas ya. Kita baca dari atas. 1 Timotius 6 nomor 6. Nomor satunya, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Waduh, jadi bahas perbudakan kalau ke awal ini. Gimana? Kan itu aja kau udah salah. Oh, di mana salahnya? Ini bahasa apa? Pokemon berarti, bukan perbudakan. Oh, kan Pak Tupang garuk-garuk ini. Salah soalnya Bu Grace. Bu Grace juga garuk-garuk. Bukan. Salah juga dia bawa Ini data. Alkitab Udah salah, kami kita sudah ini salah, kau runut, framing Bang. kau. Jadi Bodoh kali kau, bodoh. jadi bukan seperti Alkitab Abang gitu loh. Ya Iya. Iya, makanya ditanya dari awal tuh mau dari mana? Dari Matius 1:1, Ada Kejadian ceritanya 1:1, gitu. dari mana? Mau dari awal itu? Jadi kalau diambil ayat sepotong-sepotong ya bisa seenaknya menafsirkan ke sana kemari. Makanya Gitu. jangan ditafsir Pak Tupang, dibaca. Kalau ditafsir Tuhannya jadi tuh 3 pribadi. Kalau dibaca Tuhan Ya, cuma nggak satu yang boleh benar. mengambil ayat sepotong-sepotong. Ini Harus nggak bisa satu dipotong, ini website dipotong, laptop gua rusak. Tadi Baru- Bang, baru diam, ngerti abang diam dulu ya, Bang. Arahnya Tadi aku udah kemana bilang. gitu. Tadi aku udah bilang gini, abang baca nih, Ibu Wati pergi ke pasar, tapi kau menafsirnya dia ke pasar mana? Ke pasar. Oh jangan kalau gitu. Bu Grace baca Budi dari bapak sama ibunya menikah, bacanya dari sana. Dengar dulu, kau aja Apa? menafsirkan. Oh dia pergi ke pasar ini, ke pasar itu, ke pasar ini. Kalian bilang semua begitu kan? Agamamu semua penganutmu bilang gini begitu, begini begitu. Nggak boleh. Ini bukan kepala otakmu tuh yang mau menafsirkan seenak-enak. Iya, jadi ketika Budi pergi ke pasar dibilangnya Budi pergi gantung bunuh diri gitu maksudnya. Dengar dulu. Sedangkan Apalagi? pendeta, diam kau. Sedangkan pendeta aja belajar 5 tahun untuk menafsirkan isi firman Tuhan biar tahu kau. Dibuka Siapa yang suruh tafsir itu siapa? Diam, Pendeta kau belajar diam. tafsir itu siapa yang suruh? Kau diam dulu. Untuk mengerti Pendeta itu, begitu maksudnya. Diam dulu toh. Pendeta itu belajar sejarah lama, dibuka ini, dibuka itu, dibuka ini untuk menafsir apa arti dari kalimat sepenggal itu. Biar tahu kau ya. Jadi makanya aku bilang. Berarti ini tidak ada perbudakan ranah- artinya apa? Diam Pokemon dulu. artinya apa Kau diam perbudakan? dulu. Kau diam Apa dulu. lagi? Kau diam dulu. Tidak ada ranahmu untuk mengartikan kalimat itu, satu penggal pun tidak ada ranahmu. Biar tahu kau. Karena Ini kau- nggak diartiin ini Bible Bu, langsung Bu. bukan Gimana Kristen. mau diartikan ini? Kita langsung baca di sini. Tidak boleh kau mengartikan itu. Bukan ranahmu. Nggak diartikan, ini dibaca nih kalau diartikan tuh misalnya begini, peringatkanlah artinya berenang agar mereka itu berbuat baik, artinya dansa suka-suka. Itu Agamamu aja nggak kau mengartikan. dalami. Agamamu aja nggak kau dalami. Sok-sok Kalau misalnya agama gua nggak dalami, ngapain gua di sini? Gua makan tai itu. Sabar, kasihilah musuhmu. Mintalah maka kau akan diberi. sabar. Kau makani tai itu, nggak kau makani tai itu, nggak akan bisa kau tafsir itu. Biar tahu kau. Bu Grace, kenapa ini Bu Grace ketahuan memfitnah Tuhan kok jadi marah-marah? Bukan aku gak suka kau taksir sesukanya firman Tuhan. Karena apa? Udah aku bilang dari tadi. Dari tadi Ini membaca namanya Bu Grace, ini namanya membaca. Kalau mau tafsir ke sini, kalau mau tafsir. Bukan ranahmu ini Kristen ini biar tahu kau. Kau bukan Kalau mau tafsir ke sini, ya makanya jangan nyenggol duluan sebenarnya. Ini tuh apa ya, Bu Grace dan Pak Tupang ini tuayan dari apa yang para penghujat Islam tabur sebenarnya. Dengar dulu, kalau kau mau menafsir dengan benar, kau belajar kepada orang yang benar, kau akan paham apa artinya. Loh kalau misalnya kita mau tafsir Bible ya kita pakai Matthew Henry aja. Itu kan yang terbaik, penafsir terbaik Bible yang diakui di Eropa. Nih misalnya kita Filipi 2 nomor 6, kita ke tafsirannya. Ini ada tafsirannya Bible itu. Perjanjian Baru ada tafsirannya. Kita buka, mau pakai apa? Mau pakai tafsiran Full Life, mau pakai Matthew Henry, mau pakai SH, Utley, Galila, Bis, Yerusalem, mau yang mana? Enggak, jadi Akurat gini yang Bang mana? Kores. Yang Gini. akurat yang bisa kau jamin itu tafsirannya benar yang mana? Coba. Yang Matthew Henry. Matthew Henry itu udah benar rupanya Iya. itu dia. Ini kan Bener dia diakui di seluruh Eropa oleh Kristen media Protestan. Ini kan media zaman sekarang. Baca sejarah lama, makanya kau jangan bodoh. Ya ini Matthew Henry ngasih sejarah lama dia. Aja kau ini semua. Kok di framing tertulis begini kok di framing? Iyalah,
kumpulan kalian ini semua framing. Kumpulan kalian. Apa yang di framing tertulis begitu kok dibilang framing? Jangan marah-marah. Komplotan kalian, api komplotan kalian semua. Komplotan apa? Grup WhatsApp? Dikira kita ini grup Kaipang apa? Agamamu. Udah Bu Grace, sabar ini ujian gitu loh. Kalau memang Bu Grace, ya udahlah gini aja kita main apa, kasihlah musuhmu ya. Jadi Bu Grace, kalau misalnya sudah terbukti Bu Grace ternyata imannya bertentangan dengan perjanjian baru itu sendiri, jangan marah kepada Kores. Tapi perbaiki diri ketika sedang masa teduh gitu. Tuhan, ampuni saya yang telah memfitnahmu. Gitu loh. Dirimu udah bagus kau bahas agama orang lain. Loh, bagus banget, coba tanya di bawah. Kawan-kawan di bawah, apakah Kores sudah bagus sekali ketika dalam dialog lintas iman? Apakah Kores sudah bagus sekali? Apa hal besar yang udah kau lakukan dengan agamamu yang sudah kau pelajari? Bikin masjid. Apa? Bikin masjid. Menyelamatkan orang mualaf yang dipersekusi di keluarga suaminya. Lalu membuat simbol kemenangan Islam di media sosial yang bertajuk Milad APII. Kemudian memperangkati alat-alat tempur media sosial untuk para mujahid-mujahid muslim di TikTok. Loh, kok pembohong? Bohong kau. Itu Gimana? Nah sekarang Ibu Grace sama Pak Tupang apa yang sudah diperbuat untuk agamanya? Makasih kalau Ikhwan saya yang sih dibawa tuh lebih dibilang suka tuh saya bagus buat katanya. tantangan, Kores bagus. Kalau mereka kan merasa paling benar gitu ya kan. Iya. Nah, kalau saya sih suka buat tantangan gitu. Kalau Apa tantangannya? Pak Tupang silakan. Sejauh mana pun kita nanti menjelaskan sama orang ini, nggak akan orang tahu ini. kan Jaya Bukan. Walawi kan? Iya, saya Waloni itu meninggalnya kami mimpikan sekali hari Jumat di bulan Idul Kurban ketika sedang berdakwah. Waduh, indah banget. Nah, itu kan persi kalian kan begitu, Bang. Ya persi Kami nggak takut begitu. mati, Pak Tupang. Kami rindu kematian loh kalau Islam itu. Bukan soal takut matinya, tapi Terus apa? tantangan dia. Perang-perang. Kalau engkau benar, Benar itu Tuhan, ajaranmu. cabut nyawa saya sekarang pada saat saya berdakwah ke ini. Benar-benar kejadiannya persis seperti permintaannya. Lah itulah artinya kan dikabulkan doanya. Aku pernah gini Pak Tupang sama Bu Grace ya, mau percaya mau enggak. Jadi ada penghujat Islam, dia selalu melive-kan di YouTube, nama channelnya Domba Suci, silakan dicek. Dia ketika sedang menghujat Islam, dia mati di tempat di depan mesin cuci. Lalu kemudian live YouTube-nya mengumandangkan azan 2 kali. Itu satu ya, itu satu yang Kores nggak ada di situ. Sekarang ketika mau masuk tahun 2024, di akhir tahun 2023, 9 hari sebelum 2024, ada salah satu penghujat Islam yang kesel banget sama Kores, lalu menantang sama seperti yang Pak Tupang lakukan. Kenapa kamu klaim Ayo dia Kores, negara tunggu menghujat? Bu Grace, ini lagi cerita loh ini lagi kesaksian. Jadi si penghujat ini menantang Kores, kalau Tuhan kamu benar, ayo kita adu sumpah katanya. Oh oke, fine gitu kan. Kalau dia bilang, kalau Allah adalah Tuhan yang benar dan Muhammad adalah Tuhan yang benar, saya tidak akan melihat 2024. Dia bilang gitu dia. Oh ya udah. Berikutnya Kores juga sekarang kau yang ucapkan Kores. Oke, kalau memang benar Yesus itu bukan Tuhan dan dia utusan Tuhan, maka Kores tidak akan melihat 2024. Apa yang terjadi? 2026 sudah 2 tahun berjalan, Kores masih berdiri gagah membantai para penghujat yang menantang hilang selamanya dari muka bumi. Kalau mau diulang lagi boleh. Jadi dari mana? Itu yang pertama, Pak Tupang. Ada lagi yang kedua, disuruh menantang Yesus katanya. Oh ya udah, Yesus ini di roomnya, aduh lupa namanya siapa tuh, yang kaf itu tuh. Roomnya Apiang, Bu Grace sama Pak Tupang, roomnya Apiang. Dia menantang begini, Kores, kamu mending tantang saja Tuhan saya Yesus Kristus gitu. Kamu berikan satu tantangan, kalau misalnya tidak terbukti, maka Tuhan kamu yang benar. Dengan mudah, Pak Tupang, gua tantang Yesus Kristus. Oke, gini Apiang, denger Apiang ya. Dalam 1 minggu, berikan gua 2 alpat. Kalau nggak ada itu 2 alpat, terbukti Tuhan lu nggak benar. Dia suruh tarik ucapannya. Nggak bisa yang kayak gitu Kores. Tarik lagi ucapan kamu. Nggak boleh yang kayak gitu. Loh. Katanya disuruh nantang. Kasih waktu 1 minggu. Kenapa disuruh tarik lagi ucapannya gue? Katanya disuruh nantang. Gitu. Nah, Pak Tupang mau kayak begitu lagi, gue sambut.
Mau kayak gitu lagi Ya, Pak Tupang, mari. Saya mau kayak ini, kayak Yahya Waloni bang. Kalau Yahya Waloni kan nggak percaya sama Yesus, Mati gitu. dia. Nah, Mati dia, modar dia kan pada saat ini apa? Hari Jumat, pada saat berkhotbah persis seperti permintaan dia. Berarti dikabulkan kan? Udah dikasih dia waktu 3 tahun bertobat, nggak tobat, baru di Ya kalau misalnya kayak gitu konsepnya, sekarang orang Kristen yang mati karena sakit jantung, kanker darah, kanker paru-paru, kanker otak, ada masalah apa sama Yesus? Kok mati mereka? Oh, terdiam nih kawan-kawan Kristen. apa? Loh, ya kalau penyakit Ada masalah kan apa ya, sama semua Yesus? orang kan kena penyakit. Penyakit, semua orang bisa dapat penyakit. Iya, ada masalah apa sama Yesus? Ya masalah lah kalau aku bilang lah ya. Kok mati? Bukan masalah. Ada bilang. Masalahnya kan kalian kan tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu, Kan gitu. orang kawan-kawan Kristen percaya Yesus Tuhan. Kenapa matinya kok sakit-sakit begitu, menyakitkan begitu? Kan percaya sama Yesus Tuhan. Kok matinya begitu-begitu? Emangnya kalau percaya Ya kami nggak berani menantang, nggak berani. Kami hanya Lah, memohon kalian nggak ini. menantang, kalian menyembah Yesus, kalian menyebut Yesus Tuhan. Kenapa matinya kanker, matinya kecelakaan, pisah badannya? Kenapa ada yang mati begitu? Ada di Kan Yesus Tuhan ya. Ada dibilang Tuhannya segini, ikutlah aku, nanti kau kaya raya, nanti kau nggak usah sakit, nanti kau nggak ini, nanti kau nggak ini. Ikutlah saya, pikul salib katanya, dipikul salib, tahu? Kalau Ya kenapa sama-sama mati gitu? Ustadz Yahya Waloni rahimahullah mati, meninggal, wafat. Mati. Kalian juga mati. Kenapa sama? itu kan memang Heol ini jahat dia. Dan kalian kan baik, kok mati? Kan kalian baik. Kok mati? Ya, kan itu permintaannya. Kan itu permintaannya dia, bukan hanya Yahya Waloni. Siapa satu Kalian nggak lagi minta Ustadz mati, itu? kenapa mati? Ada satu lagi Ustadz itu yang bikin Apa tantangan kayak mati itu. masih hidup kami, apa? Yang dikentutin itu apa? Alkitab yang dipantatin. Langsung modar kan, disiksa dulu dia, baru modar dia. Iya kalau kayak gitu Ada itu satu kita lagi juga Ustadz banyak. itu. Siapa menghapus segala gitu. Mu'alaf dibilang harus mati, nggak bisa melihat 2023. Ujung-ujungnya dia sebelum 2023 serangan jantung mati. Sekarang nggak tahu STT-nya udah bangkrut atau masih lanjut. Terus siapa lagi? Yang apa? Murtadin ini ya Muhammad Salah. Ketika mati dia menjulur lidahnya panjang sampai dagu gitu. Kami juga punya cerita-cerita seperti itu. Bu Uti Wati Mena, Bu Grace, Patupang, Bu Uti Wati Mena ini seru banget. Dia ketika dialog sering bilang Islam menyembah batu gitu. Lalu kemudian dia sekarat, dia ketik di Facebooknya, Yesus datang kepadaku lalu mengatakan bahwa kamu akan sembuh gitu kan. Kalau kamu tidak percaya, lihat WC rumah sakit yang asalnya rusak sekarang sudah benar gitu. Dia percaya akan disembuhkan. Lalu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian mati dia. Mati dia. Benar sembah batu. Jadi Yesus kalian ketika dihadapkan kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala nggak berlaku apa-apa, semua manusia mati. Cuma bedanya kalau Islam merindukan kematian, kalau kalian ketakutan dengan mati, itu bedanya. Oh, enggak. Kami enggak takut mati. Mati keuntungan bagi kami. Kalau mati keuntungan bagi kalian, ya ngapain kalian masih hidup gitu loh. Ini juga bikin bingung sebenarnya Pak Tupang Tuhan sama Bu Yesus Kris. nggak ada dibilang nanti kau nggak sakit, nanti kau kaya raya, nggak ada dibilang gitu. Ikutlah Ya saya. kalau gitu saya yang Waloni ngapain meninggalnya indah gitu kan, tidak kanker, meninggalnya indah. Katanya. Coba dibayangin sama kawan-kawan Kristen yang meninggalnya karena pecah pembuluh darah di otak, sakit jantung, kanker serviks, kanker usus gitu kan. Ustaz Yahya Waloni meninggal indah, tersenyum, lagi dakwah meninggal, nggak ada yang hancur dari badannya. Kalian lagi kalau meninggal dakwah hancur badannya. Kok bisa begitu? Seperti tantangannya. Bang, Ini. nanti abang kalau banyak bacot menghujat Yesus, abang nanti kanker mulut. Enggak lah, kayak Ustaz Yahya Waloni meninggalnya mati tersenyum, indah, nggak ada yang rusak dari badan. Iya, nanti abang kanker mulut loh, kanker mulut. Enggak, Ustaz Yahya Waloni aja itu lihat bahas-bahas Yesus bukan Tuhan meninggalnya cantik kok, jasadnya senyum. Kami juga akan begitu. Tadi aku bilang sama Bang Juma, nanti kau bang, kasihan lah kau bang, nanti kau dihukum Tuhan lah kau bang, aku bilang sama dia. Iya, jangan bang. Selama bukan hukuman dari Allah, kami nggak takut. Kami nggak takut gitu. Misal apa sih yang bisa dilakukan sih? Apa sih? Coba.
Ustadz Yahya Waloni, Koh Agus meninggalnya indah, enak di kasur, AC, dingin gitu kan, Koh Agus. Ustadz Yahya Waloni di masjid coba. Kalian kan nggak percaya, kalian bilang apa bukti Oten murid Yesus? Kalian menghujat-hujat loh. Nanti Tuhan itu marah loh sama kalian. Iya, kenapa kalau misalnya, inilah kita ambil contoh Bu Uti Watimena. Bu Uti Watimena, dia ini pecinta Yesus Kristus sejati gitu, menghujat Islam, matinya kanker serviks, matinya. Menghapus segala serangan jantung gitu. Bang, soal kematian itu Kenapa sakit-sakit gitu matinya? Ini penyembah Yesus kok matinya kok menyakitkan semua gitu, nggak kayak Ustadz Yahya Waloni. Oh, itu ukurannya, itu ukurannya rupanya. Ya ukurannya lah, kita lihat penyakitnya kayak gimana kan, azab-azab begitu kan. Azab. Bagimu azab, bagi kami nggak ada. Lo iya kanker lo, lo bayangin kayak siapa sih John Peter menghujat Tuhan Islam itu batu, matinya kanker usus, Nggak apa-apa itu. kanker usus 5 tahun dia menderita 5 tahun, sakit. Abang ini apa lo? Nggak takut kanker mulut? Ngomongnya banyak kali tentang Yesus. Nggak, Ustadz Yahya Waloni aja nggak kanker mulut kok langsung meninggal, begitu juga kami. Jadi kalau misalnya mau adu kuat-kuatan melihat kematian, dijamin Kristen pasti ketakutan dan mundur. Kami Muslim itu mau meninggal seperti apa aja berani kita. Bahkan gue ketika seperti ini lalu meninggal, gue bersyukur alhamdulillah ya Allah, karena gue meninggal kepada surgamu, bukan masuk ke dalam surga yang kita mengawini Tuhan di sana. Itu gue itu. Benar, Kami itu benar begitu, sekali kami. kata abang itu. Kita sih nggak menyangkal itu. Bahkan mati pembunuh diri juga berani. Aku salut sama Nggak orang ada Islam. orang Kristen takut banget dengan kematian, makanya dipanggil pendeta untuk dia ada doa kesembuhan gitu kan. Oh, Itu takut, kalian tuh otaknya takut banget dengan dicuci. kematian, serius. Itu aja kau udah salah. Bom bunuh Itu aja kau diri udah masuk salah surga. membilang itu. Bodoh kali kau. Sama itu seperti apa itu kok kau mau mati apa begini? La ilaha illallah nimu kan? Iya loh, perhatikan, ini Bu Grace sama Pak Tupang ya. Di dalam Islam itu ada slogan seperti ini dari Nabi kami, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu bagaikan penjara bagi mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Itu namanya penyerahan. Itu Iya. bukan salah tafsir itu, ada salah tafsir. Abang pintar, kalau berkata-kata pintar. Iya, Sama takut, kayak bukannya Juma. nganggur kan? Ya iyalah, kami Muslim loh, kami udah tahu apa konsekuensinya ketika kami di sini. Serahkan dirimu, kami yang kau udah mau siap, mau mati serahkan. Makanya perjamuan kudus. Dari awal gue sudah mewakafkan hidup untuk agama. Gini aja lah Bang Kores. kucing kau. Coba kamu Bu Grace mau tanya marah-marah dulu. mulu. Kucing kau, Aku nggak mau ada tanya nih Bang Kores. Iya silakan apa? munafik, kau munafik. Kok agama munafik Islam kan apaan? Oh makanya mati sekarang, kemudian dikena framing, kami nggak peduli kami. Nggak peduli. Agama Islam kan ini kan rahmatin alamin, rahmat Iya. ini kepada seluruh alam semesta. Apalah rahmat kalian di dunia ini? Aku mau tanya dulu. Orang-orang Kristen boleh hidup dan mencari pekerjaan dan mempunyai hak yang sama di negara-negara mayoritas Muslim. Oh enggak, itu Apa mah dong? terlalu cemen itu. Itu cemen itu namanya. Coba kasihlah dulu apalah manfaatnya. Apalah sumbangsi kalian terhadap dunia ini. Jangan bikin jangan negara. kategori Indonesia, dunia loh, dunia. Oke, dunia ya. Oke, jadi begini. Yang dilakukan orang ini nggak Iya, ada. iya, begini. Ini aku kasih satu contoh tapi jangan marah. Jadi ketika Nabi Musa dibangkitkan di Israel, satu Israel Yahudi. Lalu kemudian bebas dari perbudakan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW lahir di Arab, satu Arab Islam. Bebas dari Menurut saya makna penjara bagi seorang mukmin di sini bukanlah berarti orang beriman harus hidup menderita, miskin atau terisolasi dari dunia. Penjara di sini adalah metafora atas aturan dan batasan syariat. Seorang mukmin di dunia tidak bisa hidup semaunya. Ada batasan kehalalan, kewajiban ibadah, dan larangan yang harus dipatuhi. Keinginan hawa nafsunya terhalang oleh aturan Allah, sebagaimana seorang tahanan yang ruang geraknya dibatasi oleh hukum penjara. Sementara itu, menurut saya, dunia disebut sebagai surga bagi orang kafir karena mereka menikmati kehidupan tanpa terikat oleh aturan syariat dan tauhid. Mereka bebas menturutkan hawa nafsu tanpa memikirkan batasan dosa, pahala, atau pertanggungjawaban di akhirat kelak. Namun menurut saya, jika kita bandingkan dengan nikmat dan balasan di akhirat, kondisi ini akan berbalik total. Penjara dunia yang dijangkiti kesabaran dan ketaatan bagi orang mukmin akan berganti menjadi surga yang sejati dan abadi. Sebaliknya, surga dunia yang dinikmati kaum kafir tanpa iman akan berakhir pada penyesalan dan siksa yang nyata. Jadi menurut saya hadis ini mengajarkan kita tentang perspektif dan kesadaran hakiki
bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian sementara, bukan tujuan akhir tempat kita melampiaskan seluruh keinginan tanpa batas. Itu Kebodohan itu dan udah juga terlebih kemiskinan. dahulu diceritakan Alkitab, Bang. Ya Abang itulah nyontek manfaatnya itu Nabi kami. namanya. Ya, yang kami bingung sebenarnya Pak Tupang dan Bu Grace Kristen gitu. Tuhannya turun di Israel, yang Kristen kok iyalah. Italia. Kamu nggak Nah, usah itu yang ceritakan ulang isi Alkitab. Kami udah lebih dulu tahu. Sabar, Iya, isi sabar. Alkitab yang kamu Sabar, ceritakan, sabar. bukan Iya, isi Al-Quran. Sabar. Masa agamanya baru muncul udah berani ngomong di Iya, itu isi Alkitab itu, bukan isi Al-Quran itu. Mana ada? Oh, kenapa marah-marah? Kan memang gitu faktanya. Nabi kami bangkit di Arab, satu Arab Islam. Kan faktanya begitu. Nabi mau aja banyak kali istrinya. Mau kau junjung. Ya kan namanya raja. Poligami mahal loh, susah. Dari situ aja dia. Nih, udah- lihat nih Bang nih. Kalau Kristen, ya kan? Iya. Nah, Kristen ada di dunia ini. Nah, itu Thomas Alva Edison. Seluruh dunia terang dibikin, ya kan? Itu Oh, orang gratis, Yahudi. enggak beli. Gratis atau enggak beli? Orang Yahudi, Nggak berkelas. ya kan? Nah, Banyak kali kalian bisa Orang naik Yahudi, pesawat orang juga. Kristennya mana? Naik haji ke sana, itu orang Yahudi, orang Israel. Semua sumbernya dari orang Israel. Itu baru namanya rahmatin alamin untuk semesta alam. Ya kalau gitu Kalian jangan apa? Kristen, kalau gitu jadi Yahudi aja. Jadi Yahudi aja. Gimana? Ya itulah Agama buktinya bermuncul. kalau nggak usah Tuhan itu mengklaim-klaim. memberikan keunggulan terhadap Nyontek, umatnya, nyontek. begitu. Iya gitu, tapi kan itu Yahudi bukan Kristen. Sekarang ketika Yesus ada di Israel, kontribusi dia ke bangsa Israel apa? Apa kontribusinya? Apakah bangsa Israel selamat dari penjajahan? Apakah orang-orang miskin Israel menjadi hidup sejahtera? Ini Tuhan loh turun ke bumi, spektakuler, sensasional. Masa nggak ada kontribusinya ke masyarakat? Bangsa Loh, Yahudi kan itu, udah Bang. terbukti mereka itu sumber segala ilmu, sumber segala Iya, itu ciptaan Israelnya, itu Israel. Yesusnya, ketika Yesus turun ke bumi, kontribusinya kepada bangsa Israel apa? Ya Yesus. menyampaikan kabar baik, kebenaran. Yesus memberitakan kabar baik. Yesus yang memberikan ilmu. Iya, iya. Ilmu apa dari Yesus yang digunakan oleh Yahudi di abad pertama? Apa ilmu apa? Segala Gini, ilmu. Bang, aku tanya Abang. Bang, aku Segala tanya, ilmu Bang. katanya. Bang, aku Karena tanya setahu gini, gue Yesus ketika hidup di Israel Abang sumbangsi lihat, Bang. untuk apa ya? Untuk kesejahteraan suku Yahudi bangsa Israel itu bisa dibilang maaf ya, nggak ada sama sekali gitu. Bangsa Israel masih dijajah, bangsa Israel masih tegar tengkuk gitu kan. Bangsa Israel masih dibantai-bantai oleh Roma gitu. Betul, Jadi, itu tegar apa Yesus tengkuk. ini ngapain di sana gitu loh? Abang diam dulu. Kalau Nabi kami kan turun di Arab, jahiliyah mati, karena memang begitu berhala mati ininya. semua gitu kan. Perjalanan Bangsa Arab yang terpecah sejarahnya. belah menjadi satu bendera di dalam bendera Islam. Nabi kami begitu Coba gitu, lihat kontribusinya tuh. ada ke masyarakat. Bikin baitul mal, di mana seluruh semua orang negara- miskin diberi seluruh makan negara dari baitul Arab mal ngeroyok- tersebut gitu. Ngeroyok Israel. Kalau Yesus apa? Kapan menangnya negara Arab? Ini dituhankan, tapi kontribusinya apa kepada bangsa Israel saat itu? Gitu. Mana buktinya Tuhannya, Allahnya berkuasa. Ya kalau Ya itu Israel satu Arab jelas Islam gitu loh. berkuasa. Itu udah bukti buat kami, itu bukti satu Arab Islam. Kalau Kristen kan Tuhannya turun di Israel, yang Kristen malah Italia gitu kan, Francesco Totti, Dengar dulu aku. ya itulah ngomong. Batistuta lah yang Dengar aku begitu-begitu gitu. Dengar aku ngomong. Bangsa Apa? Yahudi, Abang jangan kuat suara, jangan ngegas. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang bebal. Itu kenapa Tuhan Yesus datang ke bangsa Yahudi, itu sudah karya ciptaan Tuhan. Allah itu sendiri yang merancang semuanya. Karena dia adalah bangsa yang bebal. Paham? Ya, terus kalau gitu yang ngapain Tuhannya turun ke bangsa yang bebal dan kalah dengan kebebalan mereka gitu loh. Justru karena itu dia menunjukkan ajaran yang benar di bangsa itu. Dia mengasihi bangsa itu. Di Italia kan? Oh, di Italia. Ya Kristennya di Italia Bangsa kok. Yahudi, kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi, agamanya Yahudi, dia bukan Kristen. Kristen itu di Italia dia. Udah gila memang kau Bang, betul kau. Makanya kau belajar sejarah lama, kau bodoh kali kau bodoh. Tadi ditanya soal manfaat. Sekarang manfaat Yesus turun ke bumi apa kalau yang Kristen Italia? Kan gitu maksud gua tuh. Salah bersalahan semua apa yang kau katakan, betul loh. Bersalahan gimana coba? Kalau gitu sekarang negara Israel ini negara Kristen kah? Sekarang aku tantang kau. Israel ini negara Kristen kah?
Sekarang Oh, kebanggaan kau. tidak, kami tidak Ya udah mengatakan kalau gitu Israel artinya negara Yesus Kristen, Yesus kontribusinya tapi nggak ada Israel- sama sekali mungkin untuk Israel bangsa itu Israel. adalah bangsa pilihan. Makanya Bangsa gue pilihan bingung gitu Tuhan. kan ditanya kontribusi Kristen Bangsa- apa, bangga-banggaan bangsa Yahudi. Tuhan kalian tuh gimana konsepnya turun ke bumi? Dia mengasihi bangsa itu, itu adalah Apa ngasih apa? Mengasihi itu ngasih apa gitu loh. Ngasih itu misalnya ya Kores mengasihi Bu Grace nih, dikasih HP, dikasih rumah, kasih motor gitu kan, kasih nafkah, mengasihi. Yesus ini ngasih apa ke bangsa Israel? Ngasih apa dia? Ya, ajaran dibawakannya ajaran kebenaran, Bang. Tadinya orang Israel itu kan jahat nih, contohnya lah. Biar apa kau ngerti ya? Ini bahasa Ya, ya. anak TK, ini bahasa anak TK ya. Bangsa Israel itu bangsa yang bebal, bangsa yang jahat. Mereka orang pintar, tahu. Nah, apa tujuannya Allah mengirimkan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini? Apa karya penebusannya? Itu ke bangsa itu supaya mereka hidup benar. Iya apa konkretnya? Barang konkretnya apa? Ngasih itu apa barang konkretnya? Ya apa? Ajaran Kristus itu apa? Ajaran kasih Apa? kan? Kasih kan? Iya kasih apa? Kasih apa? Itulah kau bodoh kali, memang kau bodoh. Bukan ranamu, kau bilang tadi gak ranamu, tapi kau campuri, memang kau bodoh. Kasih keistimewaan, Bang. Kasih Ya keistimewaan. kasih kelebihan. apa keistimewaan yang Yesus kasih untuk bangsa Israel? Apa? Oh iya, negara Arab tidak mampu mengalahkan bangsa Israel. Tapi Seluruh kalau mau negara ngirim Arab minyak mengeroyok. bayar pajak ke negara Seluruh Arab negara ini Arab Israel, mengeroyok ke bangsa Yordania Israel. bayar pajak gitu kan, ke Kuwait Bangsa bayar Israel- pajak, ke Oman bayar pajak ini Bangsa Israel Israel. penduduknya cuma 10 jutaan. Iya kan? 10 Kalau juta apa dikumpulin 10 semua juta? negara Arab, Miliar-miliar 10 lah juta. pakai dolar itu. Bayar ke negara Arab, Iya. Israel mau dapat pasokan minyak, mau dapat pasokan minyak dari negara-negara Amerika Latin dan Amerika, itu bayar petrodolar triliunan kepada negara-negara Arab di Semenanjung. Itu yang kejadian. Cuma kan kalian nggak ngerti iya, yang soal tapi beginian. Mereka kan tidak mampu mengelola. Kalau bukan orang Israel yang mengelola itu tidak akan keluar Loh minyak. bukan, kalau minyak yang mengelola ya Kuwait mengelola Kuwait, Oman yang mengelola Oman gitu loh. Ini Iya. Israel nggak punya minyak. Kalau mau minyak bayar pajak ke negara Arab Semenanjung. Betul, Bang, itu bilang sama mereka aku ya, Bang. minyak. Tapi otaknya semua Israel, semua otaknya. Kenapa Otak Tuhan Yesus itu? iya otaknya Israel. Maksudnya otaknya Israel ini nggak pakai Yesus juga Israel dari zaman Abraham udah jago. Nggak pakai Yesus. Enggak, memang mereka bangsa, Gitu loh. bangsa yang dipilih, bangsa yang dipilih. Ya itu Ngerti jadi nggak, Bang, bangsa yang Yesusnya dipilih? kawan-kawan Kristen ini kontribusinya apa ke orang Israel? Bangsa yang dipilih, ngerti nggak, Bang? Kalau bangsa yang Iya dipilih bangsa itu nggak berarti pakai Yesus, istimewa, nggak Bang. perlu pakai Yesus. Israel sudah dipilih dari zaman Yakob itu udah dipilih dia. Yesus ini buat apa? Iya, yang milih siapa? Yang milih Tuhan Yesus. Yang milih Tuhan Yesus nama belakangnya Us, Yakob belakangnya Kof gitu kan, jauh banget. Yesus ini nama orang-orang mana? Orang mana nama Yesus ini? Gak ada orang Yahudi Ya, Tuhan dari zaman Yesus Abraham sampai zaman Yohanes. Tuhan Yesus yang Namanya itu milih. Yesus itu nggak ada orang Yahudi. Aneh. Mana kamu tahu bilang kayak gitu? Memang bodoh kali. Baca sejarah lama itu. Memang longor kali kau lo, betul lo. Loh, Framing aja. coba kau dibaca framing. aja perjanjian lama. Ada nggak orang belakangnya us belakangnya orang Belajar perjanjian kau, lama? belajar kau, Misalnya belajar. Yesaya jadi Yesayus. Framing kau, Maleaki kau jadi ini. Maleakus. Enggak ada. Kalian. Us ini orang mana? Us. Waduh, marah dia. Untung di sensor ngomong anjing. Sabar. Lihat tuh itunya itu. Iya kan? Apa? Ya, Kak, di Indonesia Irak. baru ada Agus belakangnya Us gitu. Cobalah dipikirlah kawan-kawan Iya. Kristen gitu kan. Irak 7 jam, Ya, 7 Irak jam juga. dihancurkan, selesai. Iya, tapi Iya Irak kan? ini nenek moyangnya orang-orang Israel. Abraham itu orang Irak loh. Irak Selatan Abraham itu. Iya, terus Allahnya di mana gitu loh. Allahnya gimana? Maksudnya mau apa? Mau bantai-bantai perang dunia ketiga kita? Negara Arab, kaum muslimin di Jazirah Arab menahan-nahan supaya tidak langsung masuk ke perang dunia ketiga gitu loh. Kenapa? Karena Amerika punya nuklir, Turki punya nuklir, Pakistan punya nuklir, Israel punya nuklir gitu. Sanggup dibawa ke sana. Teman-teman, Jika kita menarik benang merah dari seluruh rangkaian perbincangan teologis dan historis yang telah kita bedah bersama, ada satu muara utama yang menjadi pondasi seluruh argumen ini, yaitu pentingnya membedakan antara kebenaran murni wahyu ilahi dengan hasil konstruksi serta tradisi pemikiran manusia.
Menurut saya banyak sekali dinamika keagamaan, baik dalam memahami konsep ketuhanan, figur para nabi, hingga praktik peribadatan harian yang hari ini mengalami pergeseran makna akibat krisis pemahaman sejarah. Ketidakpatuhan pada data teks yang otentik serta fanatisme emosional yang mengesampingkan akal sehat. Melalui kesimpulan ini saya ingin merangkum seluruh poin krusial yang telah kita bahas. Pilar pertama yang menjadi inti dari seluruh perbincangan ini adalah tentang hakikat ketuhanan. Menurut saya baik ketika kita membaca literatur Veda dan Upanishad dalam Hindu melalui ajaran Ekam Evan Ditiyam, atau Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Maupun ketika kita membedah teks-teks perjanjian baru seperti dalam 1 Timotius 1 nomor 17 yang menegaskan bahwa Allah adalah Raja segala zaman, yang kekal, yang tidak nampak, dan esa. Seluruh teks klasik sebenarnya mengarahkan manusia pada satu kesimpulan, Tuhan itu maha tunggal, maha abstrak, dan tidak berubah fisik. Dalam ajaran Hindu, keberadaan berbagai nama dewa seperti Brahma, Vishnu, dan Shiva pada hakikatnya bukanlah Tuhan-Tuhan yang terpisah, melainkan simbol manifestasi dari Sang Brahman yang Maha Esa. Begitu pula dalam kritik teologi Kristen, menurut saya memaksakan narasi bahwa zat Sang Pencipta yang tidak nampak telah berubah wujud menjadi manusia yang nampak, terbatas, dan mengalami kematian, merupakan sebuah kontradiksi teologis yang sangat nyata. Maka dari itu, fenomena-fenomena penyimpangan seperti adanya kekacauan pemahaman di mana seorang ibu sampai menyembah anaknya sendiri adalah bukti betapa fatalnya dampak ketika tauhid dilupakan dan logika dasar agama dilanggar demi hal-hal mistis yang tidak berakar pada dalil yang lurus. Pilar kedua adalah penataan ulang pemahaman kita mengenai sosok Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Menurut saya, jika kita membedah data sejarah dan teks Injil secara jujur, Yesus adalah seorang utusan Allah yang taat, lahir dan hidup dalam tradisi Yahudi, serta membawa misi tauhid khusus untuk mengembalikan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Beliau tidak pernah mendirikan lembaga gereja modern, tidak pernah mengajar ibadah pada hari Minggu, melainkan beribadah pada hari Sabat atau Sabtu. Disunat, tidak memakan daging babi, dan berdoa dengan cara bersujud kepada Allah yang Maha Esa. Terkait misi kenabiannya, menurut saya kita harus membedakan secara tegas antara misi kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Pada kedatangan pertama, beliau datang membawa risalah keselamatan, ajaran kasih, dan pemanggilan menuju tauhid. Namun pada kedatangan kedua di akhir zaman, sebagaimana dicatat dalam narasi eskatologi dan hadis sahih, beliau akan bertindak sebagai hakaman adlan, seorang hakim yang adil. Keadilan Yesus kelak bukan diukur berdasarkan klaim pengakuan bibir atau dogma manusia, melainkan berdasarkan ketaatan mutlak pada perintah Allah. Pernyataan dalam Matius 7 nomor 21 mempertegas hal ini. Bukan setiap orang yang memanggilku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini menunjukkan bahwa klaim jaminan surga yang instan tanpa ketaatan hukum adalah konstruksi teologi buatan manusia di kemudian hari. Pilar ketiga adalah memahami bagaimana sebuah ajaran mengalami pergeseran ketika berhadapan dengan institusi, penerjemahan bahasa, dan politik masa lalu. Menurut saya, apa yang dihidupi oleh mayoritas tradisi Kristen hari ini pada hakikatnya bukanlah gaya hidup murni yang dijalankan oleh Yesus, melainkan hasil evolusi doktrin yang dirumuskan oleh Paulus dan doktrin-doktrin gereja perdana ratusan tahun setelah kepergian beliau. Contohnya, perubahan hari ibadah dari Sabat ke hari Minggu melalui keputusan politik Kekaisaran Romawi pada abad keempat. Penetapan aturan monogami yang baru diperketat pada masa Perjanjian Baru. Padahal para nabi di masa Perjanjian Lama memperbolehkan poligami. Pengadopsian kitab suci Yahudi atau tanah ke dalam Alkitab sebagai Perjanjian Lama demi mendapatkan legitimasi profetik. Perubahan istilah theos dari bahasa Yunani menjadi kata Allah dalam bahasa Indonesia yang menurut saya menciptakan kerancuan teologis karena mengamburkan makna Allah sebagai nama diri yang tunggal dalam bahasa Islam dengan konsep Trinitas. Pilar keempat menyangkut realitas sejarah mengenai masuknya ajaran agama di Indonesia dan dampaknya terhadap sosiologi masyarakat. Menurut saya kita tidak bisa menutup mata dari data sejarah bahwa penyebaran agama Kristen di Nusantara secara masif berbarengan dengan ekspansi kolonialisme bangsa-bangsa barat melalui moto 3G. Meskipun dalam teks ajaran agama terdapat narasi tentang kasih, sejarah membuktikan bahwa ketika ambisi ekonomi gold dan kekuasaan politik, yaitu glory, sudah menguasai suatu bangsa, ajaran etik dan kasih
justru dipolitisasi sebagai alat legitimasi penaklukan atas bangsa lain. Ini menjadi pelajaran penting bahwa kesucian sebuah kitab suci tidak secara otomatis menjamin perilaku pengikutnya jika agama tersebut disalahgunakan demi kepentingan kekuasaan dan eksploitasi. Lalu pilar kelima sekaligus penutup adalah pemaknaan kita terhadap syariat Islam sebagai petunjuk hidup yang penuh hikmah dan rasional. Menurut saya, aturan-aturan hukum dalam Islam seperti larangan memakan hewan bertaring bukan sekedar perintah dogmatis. Secara spiritual, manusia adalah apa yang dikonsumsinya, dan memakan hewan buas dapat memengaruhi tabiat serta jiwa manusia. Secara medis, hewan karnivora tergolong kotor dan berpotensi membawa penyakit. Syariat hadir untuk melindungi kesucian jiwa dan kesehatan fisik manusia. Hal ini berkaitan erat dengan hakikat dunia sebagaimana sabda Nabi, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Menurut saya, penjara di sini adalah bentuk kasih sayang Allah dalam memberikan batasan syariat agar manusia tidak hidup liar menuruti hawa nafsunya seperti binatang. Pengekangan sementara di dunia ini akan berubah kebebasan dan kenikmatan abadi di surga kelak. Sebagai kesimpulan akhir, menurut saya, seluruh diskusi ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang kritis, jujur terhadap data sejarah, dan berani mendudukan kebenaran di atas tradisi semata. Keselamatan yang sejati tidak didapatkan dari klaim emosional atau sekedar pengakuan bibir, melainkan dari ketundukan yang murni kepada Sang Pencipta yang Maha Esa, serta ketaatan dalam menjalankan ajaran para nabi yang otentik tanpa mengurangi, menambah, atau mengubahnya. izin kita istirahat boleh ya? Aku ngantuk.